Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kegiatan belajar kita, yaitu mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem bahan bakar pada motor diesel konvensional, yaitu dengan pompa injeksi tipe distributor. Ada dua jenis pompa injeksi yang ada pada motor diesel. Selain pompa injeksi tipe distributor, juga ada yang menggunakan jenis pompa injeksi tipe inline. Untuk pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem bahan bakar pada motor diesel dengan menggunakan pompa injeksi tipe distributor. Baiklah, kita langsung saja membahas tentang komponen-komponen sistem bahan bakar konvensional ini. Yang pertama adalah fuel tank. Pada tangki bahan bakar ini berfungsi untuk menampung solar atau menyediakan bahan bakar pada sistem bahan bakar. Fuel tank ini biasanya terbuat dari plat baja tipis yang di dalamnya terdapat saluran utama atau fuel line, kemudian juga terhubung dengan fuel return line. Pada fuel tank ini terdapat separator. Nah, separator ini berfungsi untuk apa? Separator ini berfungsi untuk bisa juga sebagai peredam pada saat kendaraan direm mendadak atau berjalan pada jalan yang rusak. Separator ini juga berfungsi sebagai menjaga permukaan solar yang ada di fuel tank ini, yaitu agar permukaannya rata pada saat kendaraan itu berjalan pada jalan yang naik ataupun turun, sehingga ketika dihisap oleh pompa, yang terhisap adalah bukan udara tetapi solar. Perbedaan antara fuel tank bensin dengan diesel yaitu untuk fuel tank yang ada atau solar yang ada pada tangki bahan bakar diesel ini harus selalu dalam keadaan penuh. Makanya pada tangki ini terdapat juga fuel cylinder yang berfungsi untuk mengetahui jumlah bahan bakar yang ada pada fuel tank ini. Jadi kalau indikator solar atau bahan bakar ini sudah menunjukkan di tanda E, harus cepat-cepat atau sebaiknya sebelum tanda E harus cepat-cepat diisi kembali. Nah, jadi kalau misalkan pada tangki bahan bakar untuk motor diesel ini kosong, maka bisa saja akan kemasukan udara sehingga menyebabkan mesin sulit hidup ataupun tidak dapat hidup sama sekali karena sudah kemasukan udara. Istilahnya adalah pada motor diesel sering disebut sebagai kejadian itu sebagai masuk angin ya, atau kemasukan udara. Kemudian setelah fuel tank ini terdapat fuel line. Jadi fuel line ini adalah sebuah saluran yang menyalurkan bahan bakar dari tangki ke komponen-komponen pada motor diesel. Nah, salah satunya adalah ke water sedimenter. Kemudian dari fuel tank ini juga terdapat fuel return line. Fuel return adalah saluran pengembali bahan bakar yang bahan bakar itu dikembalikan dari nozzle. Kelebihan bahan bakar yang dari nozzle ini akan dikembalikan ke tangki melalui fuel return line. Jadi dalam fuel tank ini terdapat dua saluran, yaitu fuel line dan fuel return line.
Kemudian komponen yang lain yang adalah water sedimenter. Bahwa water sedimenter pada pompa injeksi tipe distributor biasanya tergabung atau satu unit dengan priming pump. Ada juga di dalamnya juga ada saringan. Ada yang satu unit ini terdapat 3 komponen, yaitu fuel filter, kemudian priming pump, dan water sedimenter. Ada juga yang saringannya masih terpisah. Tetapi untuk water sedimenter biasanya sudah dalam satu unit dengan priming pump. Lain halnya dengan pompa injeksi yang menggunakan pompa injeksi tipe inline. Biasanya untuk priming pumpnya satu kesatuan dengan feed pump, itu yang diletakkan di luar pompa injeksi. Ya, apakah fungsi dari water sedimenter? Water sedimenter ini adalah berfungsi untuk memisahkan air dengan solar. Air itu dari mana? Air itu biasanya berasal dari hasil penguapan pada tangki. Jadi ketika tangki atau fuel tank ini, jadi pada saat mesin itu hidup, maka fuel tank ini, udara di sekitar tangki ini akan panas sehingga solar ini akan menguap. Nah, ketika mesin dingin, uapnya itu akan menjadi air. Nah, karena ada air di dalam tangki, maka air tersebut akan bercampur dengan solar. Jadi untuk memisahkan air dengan solar yang berada di tangki ini harus ada water sedimenter. Akibatnya apa sih kalau misalkan solar ini masih bercampur dengan air masuk ke dalam pompa injeksi dan komponen-komponen yang lain? Itu akibatnya ketika solar masih tercampur dengan air, maka solar ini akan tidak mudah terbakar. Tidak mudah terbakar, yang bisa menyebabkan sulit terjadinya proses pembakaran. Kemudian bahayanya lagi kalau misalkan solar ini bisa masuk ke dalam pompa injeksi. Sementara pompa injeksi adalah suatu komponen yang bekerja untuk menaikkan tekanan bahan bakar, di mana komponen tersebut adalah sangat presisi sekali. Jadi kalau misalkan air masuk ke dalam pompa injeksi, maka akan timbul karat atau yang lain sehingga bisa merusak pompa injeksi tersebut. Kemudian saringan sesuai dengan fungsinya, yaitu saringan seperti halnya saringan yang lain, yaitu fungsinya untuk apa? Untuk menyaring kotoran-kotoran atau debu yang ikut terbawa bersama solar. Kemudian dalam satu unit water sedimenter ini juga terdapat priming pump. Priming pump ini berfungsi untuk mengeluarkan udara dari tangki atau dari sistem bahan bakar. Udara pada tangki ini atau pada sistem bahan bakar ini akan dikeluarkan, yaitu dengan cara memompa pada saat mesin dalam keadaan mati. Priming pump ini dipompa. Kemudian biasanya pada water sedimenter ini terdapat baut bleeding. Jadi ketika dipompa, kemudian baut bleeding ini kita buka, jika ada udara palsu maka terdapat gelembung-gelembung udara yang keluar pada saat kita membuka baut bleeding. Kemudian ketika masih ada gelembung udara, maka kita tutup kembali baut bleedingnya, kemudian kita lakukan pompa berulang-ulang sampai ketika kita membuka baut bleeding ini yang keluar hanya solar. Kemudian untuk water sedimenter ini biasanya bekerja berdasarkan perbedaan berat jenis antara solar dengan air. Nah, di dalam water sedimenter ini terdapat seperti pelampung dan di dalamnya terdapat magnet. Nah, jadi kalau udara sama solar masuk ke dalam water sedimenter, maka
air yang memiliki berat jenis lebih tinggi atau lebih besar daripada solar, maka air ini akan berada pada bagian bawah, sementara solar berada di posisi atas. Ketika air semakin penuh, maka pelampung akan semakin naik. Nah, ketika semakin naik, maka magnet ini akan menutup saklar. Jadi magnet ini akan menyebabkan saklar yang ada pada water sedimeter dalam keadaan on. Nah, ketika dalam keadaan on, maka arus dari baterai ini akan mengalir melalui saklar, atau kita kenal juga sebagai reeds feed, akan mengalir melalui reeds feed. Nah, reeds feed ini akan mengalirkan arus dari baterai ke lampu indikator yang ada pada dashboard, sehingga lampu indikator tersebut akan menyala. Itu ketika lampu indikator di dashboard itu menyala, maka akan memberitahu ke pengemudi atau si pengendara tersebut bahwa menginformasikan bahwa air yang ada di water sedimeter itu sudah dalam keadaan penuh, maka harus dibuang. Mana cara membuangnya? Itu dengan cara membuka tutup pembuangnya atau drain plug. Kemudian komponen yang lain adalah feed pump. Nah, komponen yang lain adalah feed pump. Feed pump ini berfungsi untuk apa? Untuk menghisap bahan bakar dari tangki, kemudian dialirkan ke water sedimeter dan akan dipompa ke pompa injeksi. Feed pump ini diputar oleh drive shaft, ya. Jadi drive shaft ini akan memutarkan feed pump. Kemudian drive shaft ini diputar oleh apa? Diputar oleh poros engkol yang dihubungkan dengan roda gigi. Ada juga yang menggunakan drive bell. Jadi ketika mesin itu hidup, maka putaran poros engkol akan diteruskan ke drive shaft, dan drive shaft ini akan memutarkan feed pump. Sehingga ketika feed pump ini berputar, maka akan terjadi penghisapan dan pemompaan. Biasanya untuk feed pump pada motor diesel dengan menggunakan pompa injeksi, biasanya berbentuk fan. Jadi ketika berputar, maka bahan bakar dari tangki akan dihisap dan akan dipompa ke pompa injeksi. Biasanya di sini ada regulating valve. Regulating valve ini fungsinya adalah untuk menjaga tekanan pada pompa injeksi agar selalu konstan. Jadi ketika mesin itu berputar semakin cepat, maka bahan bakar akan mengalir ke pompa injeksi semakin besar atau semakin banyak. Sementara jika dibandingkan dengan bahan bakar yang keluar dari nozzle, bahan bakar yang masuk ke dalam pompa injeksi ini akan lebih banyak daripada yang dikeluarkan, sehingga akan semakin banyak bahan bakar yang masuk ke dalam pompa injeksi. Nah, jadi tekanan di pompa injeksi itu harus selalu konstan, maka harus diatur oleh regulating valve. Jadi ketika tekanan bahan bakar itu bertambah tinggi, maka piston yang ada di sini akan tertekan dan membocorkan tekanan bahan bakarnya yang masuk ke dalam pompa injeksi, sehingga masuk ke dalam saluran ke input. Nah, tujuannya apa? Supaya tekanan yang ada di pompa injeksi ini agar selalu konstan. Jadi prinsip kerjanya, ketika tekanan pada pompa injeksi tinggi, karena semakin cepatnya putaran mesin, maka piston yang ada pada regulating valve atau kita katakan sebagai katupnya, ya, jika tekanan tinggi maka tekanan solar ini mampu
lawan pegas, sehingga regulating valve ini akan terbuka dan solar akan dikembalikan ke saluran masuk atau inlet. Kemudian selain feed pump ini digerakkan oleh drive shaft, di mana drive shaft ini akan dihubungkan ke poros engkol melalui roda gigi ataupun melalui drive well. Drive shaft ini juga terhubung dengan cam plat, di mana di dalam cam plat ini terdapat tappet roller. Jadi cam plat ini terhubung dengan drive shaft. Kemudian cam plat ini akan dihubungkan juga dengan pump plunger. Jadi di dalam pompa injeksi ini terdapat pump plunger. Pump plunger ini bergerak naik turun atau bergerak ke kanan dan ke kiri. Selain bergerak ke kanan dan ke kiri, pump plunger itu bergerak berputar. Jadi ketika cam plat berputar bersama drive shaft, tonjolan pada roller ini akan mengangkat cam plat. Di pada saat roller ini mengangkat cam plat, maka pump plunger akan bergerak ke kanan atau naik. Sedangkan ketika tonjolannya tidak mengenai cam plat, maka pump plunger ini akan bergerak ke kiri. Kemudian kenapa pump plunger ini juga selain bergerak ke kanan atau ke kiri, jadi selain bergerak ke kanan ke kiri, pump plunger juga berputar karena pump plunger ini dihubungkan dengan cam plat, sementara cam plat ini dihubungkan dengan drive shaft. Jadi pada saat drive shaft ini berputar, maka cam plat akan berputar dan cam plat akan memutarkan pump plunger. Bergeraknya pump plunger ke kanan dan kiri ini akan menyebabkan pemompaan, yang menyebabkan bahan bakar dari feed pump ini akan masuk ke dalam saluran di atas pump plunger ini. Berikut ini adalah cara kerja dari pump plunger. Jadi di sini ada lubang inlet port, di mana inlet port ini dibuka dan ditutup oleh katup solenoid atau magnetic valve. Jadi ketika kunci kontak dalam keadaan on, maka inlet port akan terbuka sehingga bahan bakar dari feed pump akan diteruskan masuk ke dalam inlet port. Pada saat langkah hisap, pump plunger ini akan bergerak mundur sehingga antara inlet port dan inlet seal ini akan sejajar sehingga bahan bakar bisa masuk ke dalam pressure chamber atau ruangan di atas pump plunger ini. Jadi pada saat langkah hisap ini, bahan bakar dari feed pump akan masuk ke dalam inlet port dan kemudian masuk ke dalam inlet seal dan akan diteruskan ke ruang di atas pump plunger atau pressure chamber. Kemudian langkah pengiriman yaitu ketika cam plat atau cam disk ini mendorong pump plunger, maka permukaan dari pump plunger ini akan menutup lubang inlet port. Kemudian ketika pump plunger terus menekan atau terus maju, maka solar yang ada pada ruang pressure chamber ini atau ruang yang ada di atas pump plunger ini akan terdorong atau tertekan, dan pada saat outlet seat ini bertemu dengan lubang outlet port atau distribution port, maka bahan bakar akan ditekan dan masuk ke dalam delivery valve. Ketika pegas pada delivery valve ini tidak bisa menahan tekanan bahan bakar, maka
delivery valve ini akan terbuka sehingga bahan bakar akan ditekan terus dan dialirkan ke nozzle, dan ketika needle valve pada nozzle ini terbuka maka akan terjadi penyemprotan. Kemudian langkah selanjutnya adalah akhir dari injeksi. Selain pump plunger ini mempunyai saluran outlet slit yang terhubung dengan distributor port pada delivery valve, juga pump plunger ini mempunyai saluran cut off port atau saluran penghenti. Jadi pada saat cut off port ini bertemu dengan saluran yang ada pada ujung ya. Jadi ujung dari control slip. Nah, jika ujung dari control slip ini atau nama lain dari control slip adalah spill ring, ini bertemu dengan saluran cut off atau cut off port, maka tekanan bahan bakar akan berkurang karena bahan bakar akan dibuang melalui saluran cut off atau melalui cut off port keluar. Nah, ketika terjadi pembuangan aliran bahan bakar dari pump plunger melalui cut off port, maka tekanan yang ke distributor port atau ke delivery valve akan berkurang. Nah, ketika tekanan yang berkurang maka pegas pada delivery valve ini akan kembali mendorong valve sehingga delivery valve akan dalam keadaan tertutup. Jadi ketika tekanannya berkurang maka pegas pada delivery valve ini akan mendorong delivery valve sehingga delivery valve dalam keadaan tertutup. Ketika delivery valve dalam keadaan tertutup maka akan terhenti pengiriman bahan bakar ke nozzle. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah penyusian. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa selain pump plunger ini bergerak maju mundur, yaitu untuk melakukan pemompaan dan pengoperasian sehingga tekanannya itu meningkat, pump plunger ini juga bergerak berputar. Nah, ketika pump plunger ini bergerak berputar, di dalam pump plunger ini juga ada equalizing slit. Ketika pump plunger berputar maka equalizing slit ini akan menghubungkan outlet port dengan saluran atau pada ruang pompa. Ya, ini adalah ruang pompa. Ruang pompa ini, ruang pada pompa injeksi ini berisi minyak atau berisi solar. Nah, jadi solar di sini di pompa injeksi ini tidak hanya sebagai bahan bakar, tetapi juga solar ini sebagai pelumas pada pompa injeksi. Nah, ini adalah saluran ruang pompa yang terisi solar. Nah, jadi ketika equalizing ini menghubungkan outlet port dengan ruang pompa, maka tekanan pada delivery valve akan berkurang dan akan sama tekanannya dengan ruang pompa. Jadi tekanan pada pada saluran outlet port dengan ruang pompa ini akan sama, yang berfungsi untuk menjaga kestabilan penginjeksian. Ini adalah langkah penyesuaian pada cara kerja pump plunger. Jadi pada dasarnya kontrol jumlah penginjeksian ini adalah berdasarkan pada spill ring ini, digerakkan oleh mekanisme governor. Nah, mekanisme governor ini berfungsi untuk mengatur jumlah banyaknya bahan bakar atau yang diinjeksikan. Dengan cara apa? Dengan cara menggerakkan spill ring.
Ketika spilling ini bergerak ke kanan, ini akan menambah jumlah bahan bakar, dan ketika spilling ini bergerak ke kiri, akan terjadi pengurangan penginjeksian bahan bakar. Nah, banyaknya bahan bakar ini tergantung pada effective stroke. Nah, effective stroke. Jadi semakin panjang effective stroke-nya ini, maka bahan bakar yang disemprotkan oleh nozzle ini akan semakin banyak. Kemudian semakin pendek effective stroke-nya, maka jumlah bahan bakar yang diinjeksikan akan berkurang. Apa effective stroke? Effective stroke itu adalah yaitu jarak antara bagian sisi dari spill ring, bagian sisi luar dalam dari spill ring ini dengan bagian lubang pada saluran penghenti. Nah, ini saluran penghenti ini pada plunger. Jadi effective stroke ini adalah langkah plunger dari mulai tertutupnya lubang atau pot plunger, ya, lubang tertutupnya pot plunger ini ya, lubang tertutupnya pot plunger sampai ke ujung permukaan dari spill ring atau control slab ini. Jika jarak antara lubang pot pada saluran penghenti pada pump plunger dengan sisi pada control slab ini lebih panjang, maka bahan bakar yang disemprotkan akan lebih banyak. Tetapi ketika jarak antara lubang pada saluran penghenti dengan sisi pada control slab atau spill ring pendek, maka bahan bakar yang disemprotkan juga semakin berkurang. Nah, jarak tersebut dinamakan sebagai effective stroke. Berikut ini adalah mekanisme governor yang mengatur jumlah dan banyaknya bahan bakar. Jadi mekanisme governor ini akan menggerakkan spill ring, maju mundur spill ring, yang akan merubah langkah efektif sehingga terjadi pengurangan dan penambahan bahan bakar atau penginjeksian. Ini tergantung pada gerakan spill ring ini. Jadi saat mau menghidupkan mesin, yaitu ketika pedal gas diinjak, tetapi mesin saat mulai hidup jadi putarannya masih rendah, sehingga flywheel ini masih dalam keadaan tertutup. Dan governor slab ini masih dalam keadaan masuk, sehingga tidak mendorong governor lever ini. Ya, mekanisme governor lever. Jadi ketika putaran masih rendah, flywheel masih tertutup, governor slab ini dalam keadaan masuk dan tidak mendorong governor lever ini. Jadi pada saat mesin dalam keadaan baru dihidupkan, tension lever ini masih akan terpisah dengan starting spring, yaitu pada poin A ini tidak terhubung dengan pegas pada starting ini atau starting spring ini. Nah, kemudian governor slab itu masih ke dalam, masih di dalam karena flywheel-nya masih dalam keadaan tertutup. Nah, pada posisi ini tension lever ini akan ketarik. Ketika pedal gas ini akan pedal gas diinjak, maka ini akan ketarik oleh control lever.
akan ketarik oleh control lever. Nah, ketika ketarik, maka ujung yang terhubung dengan spill ring ini akan bergerak ke kanan. Akan bergerak ke kanan, sehingga spill ring ini akan bergerak maju. Ketika bergerak maju, maka langkah efektifnya itu akan semakin besar. Ketika langkah efektifnya semakin besar, maka bahan bakar yang diinjeksikan atau yang disemprotkan oleh nozzle ini akan semakin lebih banyak. Jadi spill ring ini ke arah untuk memperbanyak bahan bakar pada saat baru mau menghidupkan mesin. Nih. Jadi sekali lagi, ketika gas diinjak, control lever ini akan menarik governor spring, dan pada posisi ini tension lever ini akan belum terhubung dengan starting spring, sementara flywheel-nya dalam keadaan tertutup, governor sleeve-nya masih ke dalam, sehingga tidak mendorong starting lever ini. Pada saat itu, ketika governor spring ini menarik, maka spill ring ini akan bergerak ke kanan dan mendorong spill ring atau control shift, ya namanya control shift, nama lain dari spill ring adalah control shift, ke arah memperbesar langkah efektif, yang menyebabkan bertambahnya penginjeksian. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pada saat idling atau pada saat stasioner. Nah, perlu mengingatkan bahwa pada saat idle ini, itu pada saat pedal gas itu tidak diinjak. Jadi ciri dari idle adalah pedal gas tidak diinjak. Bagaimana governor mengatur penginjeksian pada saat langkah idle ini? Itu pada saat idle tentunya mesin sudah dalam keadaan hidup. Ketika mesin dalam keadaan hidup, maka flywheel ini akan mengembang. Nah, flywheel ini akan mengembang, yang menyebabkan governor sleeve ini akan terdorong ke depan oleh flywheel. Nah, dilihat-lihat dari posisi ini, flywheel ini akan mendorong governor sleeve maju, ya, bergerak maju. Nah, pada saat mengembang, flywheel akan mendorong governor sleeve ini bergerak maju sehingga menekan starting lever. Nah, jadi ketika starting lever ini terdorong ke depan atau terdorong, maka spill ring atau control sleeve ini bergerak ke kiri atau bergerak untuk mengurangi bahan bakar. Coba kalian lihat pada saat langkah mau menghidupkan mesin dengan saat idle, itu tentunya jarak efektif stroke-nya ini lebih kecil. Karena apa? Karena spill ring ini bergerak ke kiri, bergerak ke arah pengurangan bahan bakar. Ini adalah cara kerja dari governor untuk mengontrol spill ring ini pada saat langkah idle. Kemudian langkah selanjutnya adalah pada saat kecepatan maksimum, yaitu pada saat kendaraan dikenai beban penuh. Itu pada saat kecepatan maksimum, control lever ini akan berputar, yaitu pada saat pedal gas diinjak, maka control lever ini akan sampai bertemu pada maksimum speed adjusting screw. Ketika control lever ini bergerak pada posisi maksimum speed adjusting screw, maka governor spring ini akan menarik sampai idle spring. Nah, idle spring ini benar-benar ketekan oleh gerakan governor spring. Nah, pada saat itu tension lever ini akan tertarik sampai menyentuh pin M3 ini. Jadi pin M3 ini terpasang fix, ya, tidak bisa dirubah posisinya. Jadi tension lever ini pada saat ini sampai mentok pada
pin, ya, pin M3, pada pin M3, mentok pada pin M3. Nah, pada saat ini starting lever ini akan mendorong governor slip, ya, akan mendorong governor slip. Jadi walaupun flyweight ini mengembang, yaitu pada saat kecepatan maksimum, tapi pengembangan dari flyweight ini tidak bisa maksimum karena terdorong oleh governor slip, di mana governor slip ini terdorong oleh starting lever. Karena tension lever ini bergerak ke kiri, maka bagian dari spill ring ini akan bergerak ke kanan, ke arah penambahan bahan bakar atau ke arah penambahan penginjeksian. Ini adalah cara kerja dari kecepatan maksimum pada saat beban penuh. Ya. Pada saat maksimum ini kita ulangi bahwa flyweight ini walaupun mesin berputar maksimum ini tidak bisa mengembang secara maksimum karena terdorong oleh governor slip, yang mana governor slip ini terdorong oleh tension lever atau di bagian starting lever ini. Nah, sehingga pada saat ini spill ring ini akan bergerak ke arah penambahan penginjeksian. Nah, kalau kita lihat effective worknya, langkah effective worknya ini jaraknya lebih besar. Nah, kalau lebih besar jaraknya, otomatis penambahan atau penyemprotan bahan bakar pada nozzle akan semakin banyak. Nah, selanjutnya adalah cara kerja dari governor pada saat kecepatan kendaraan maksimum tetapi tanpa beban. Pada saat kecepatan maksimum tanpa beban, maka tentunya pedal gas itu diinjak penuh sampai dengan control lever ini menyentuh maximum speed adjusting screw. Control lever ini akan menarik governor spring ke arah ke kiri. Karena kecepatan maksimum dan tanpa beban, flyweight ini akan semakin maksimal mengembang, yang menyebabkan flyweight ini akan mendorong governor slip. Pada saat kondisi ini, governor slip ini atau gaya pada flyweight ini mampu melawan governor spring, sehingga governor slip ini akan mendorong starting lever, juga akan mendorong tension lever ini. Ketika tension lever ini terdorong, maka spill ring itu akan bergerak ke kiri, yaitu bergerak pada pengurangan bahan bakar. Nah, kenapa pada saat kecepatan maksimum dan tanpa beban malah terjadi pengurangan bahan bakar, yaitu supaya bahan bakar yang disemprotkan itu tidak terlalu banyak. Karena pada motor diesel itu tidak bagus kalau misalkan bahan bakar yang disemprotkan terlalu banyak. Itu bisa menyebabkan ruang bakar yang masuk semakin banyak, maka temperatur yang pada saat terjadi pembakaran, temperatur yang ada pada ruang bakar itu semakin panas. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya knocking. Knocking pada motor diesel ini biasanya terjadi karena terlalu banyaknya bahan bakar sehingga temperatur di ruang bakar terlalu tinggi yang menyebabkan terjadinya penyalaan sendiri. Ketika knocking itu terjadinya pembakaran sebelum waktunya. Nah, biasanya yang terjadi adalah ketika piston masih jauh pada posisi TMA, tapi bahan bakar sudah terbakar yang menyebabkan terjadinya tumbukan antara torak yang bergerak ke atas dengan bahan bakar yang terbakar oleh penyalaan sendiri. Nah, itu bisa menyebabkan satu gesekan antara torak dengan silinder dan juga bisa menyebabkan kerusakan pada torak maupun batang torak. Itu adalah cara kerja dari governor yang berfungsi untuk mengatur banyaknya jumlah bahan bakar yang diinjeksikan. Pada tipe pompa injeksi tipe distributor ini
Ini dengan cara mengatur posisi dari spill ring atau control sleeve. Kemudian setelah komponen delivery valve, jadi ketika tekanan bahan bakar dari pump plunger ini diteruskan ke delivery valve, maka solar akan ditekan dan diteruskan lagi ke komponen selanjutnya, yaitu nozzle. Bagaimanakah cara kerja dari nozzle? Bahan bakar solar yang memiliki tekanan tinggi dari pump plunger ini akan diteruskan ke delivery valve. Kemudian ketika pegas pada delivery valve ini tidak mampu menahan tekanan solar dari pump plunger, maka katup delivery valve akan terbuka dan masuk ke dalam atau akan dialirkan ke nozzle melalui delivery line. Kemudian bahan bakar solar yang memiliki tekanan tinggi tersebut akan mengalir ke nozzle melalui nozzle holder. Nah, jadi pada saat langkah sebelum penginjeksian, bahan bakar dari delivery valve kemudian mengalir ke delivery line dan masuk ke dalam nozzle dan akan menuju ke oil pool. Ini adalah langkah sebelum penginjeksian. Kemudian pada saat langkah penginjeksian atau penyemprotan pada nozzle ini, yaitu terjadi tekanan bahan bakar pada bagian oil pool ini semakin meningkat, sehingga ketika tekanan di bahan bakar di oil pool ini mampu melawan pegas atau pressure spring ini pada bagian atas nozzle needle, maka tekanan bahan bakar yang ada pada oil pool ini akan mengangkat nozzle needle. Akan mengangkat nozzle needle atau mendorong nozzle needle, dan nozzle needle ini akan terlepas dari dudukannya atau disebut dengan nozzle body seat. Kejadian tersebut membuat bahan bakar dapat keluar sehingga akan terjadi langkah penginjeksian atau penyemprotan. Jadi ketika penginjeksian, itu tekanan bahan bakar dari oil pool ini akan dapat melawan pegas, sehingga nozzle needle ini akan terangkat ke atas sehingga bahan bakar yang ada pada oil pool ini akan keluar. Sehingga akan terjadi langkah penyemprotan atau penginjeksian. Kemudian saat akhir penginjeksian, yaitu ketika bahan bakar sudah disemprotkan dan pompa injeksi berhenti mengalirkan bahan bakar pada nozzle tersebut. Jadi kalau untuk 4 silinder itu kan berarti ada 4 nozzle. Nah, jadi penyemprotan pada pompa injeksi ini sesuai dengan urutan penginjeksian. Biasanya urutan penginjeksian itu hampir sama dengan urutan pengapian pada mesin bensin, yaitu 1, 3, 4, 2 kalau yang 4 silinder. Jadi pada saat pompa injeksi itu berhenti mengalirkan bahan bakar dan nozzle tersebut telah menyemprotkan bahan bakar, maka tekanan bahan bakar pada oil pool ini akan berkurang. Nah, ketika tekanan bahan bakar berkurang, maka kekuatan tekanan bahan bakar dengan pegas ini akan lebih lemah. Nah, sehingga pegas ini akan mengembalikan atau akan mendorong kembali nozzle needle, sehingga nozzle needle kembali menutup. Dan sisa-sisa bahan bakar yang berada di antara nozzle needle dengan nozzle body, kemudian juga di
pressure pin. Ini akan sisa bahan bakar yang ada di sini akan dikembalikan ke saluran pengembali atau ke pipa pengembali atau return line, dan akan dikembalikan sisa-sisa tersebut ke tangki. Jadi sisa-sisa bahan bakar yang dari nozzle ini akan dikembalikan ke fuel return line. Nah, ini fuel return line. Nah, kemudian dari fuel return line ini nanti akan dikembalikan ke tangki. Kemudian perlu diperhatikan bahwa ketika nozzle telah menyemprotkan bahan bakar, maka tekanan solar pada distributor prod ini akan menurun, sehingga pegas ini akan secara cepat mendorong delivery valve untuk menutup. Hal ini dilakukan supaya bahan bakar yang dari delivery line ini tidak kehisap masuk ke dalam pompa injeksi. Ini bertujuan agar delivery line ini tetap terisi solar, sehingga tekanannya akan ada untuk melakukan penginjeksian selanjutnya. Jadi walaupun sudah disemprotkan, tekanan solar yang ada pada delivery line ini harus ada atau harus terisi solar. Jadi ketika sudah disemprotkan bahan bakar ketika tekanannya berkurang, pegas ini harus secepat mungkin menutup delivery valve ini. Mungkin itu gambaran tentang aliran bahan bakar, kemudian nama-nama komponen, fungsi komponen beserta cara kerjanya. Silakan dipelajari dan mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.